warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan rekan saya dari KKN 34 Unsika 2020 ingin membahas mengenai pengelolaan sampah berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008. Pengertian sampah berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 2008 adalah suatu kegiatan sehari-hari atau proses alam yang berbentuk padat. Sedangkan pengelolaan sampah berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 adalah suatu kegiatan secara sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pengelolaan sampah bukan hanya menyangkut aspek teknis tetapi juga mencakup aspek non-teknis, seperti bagaimana berorganisir, bagaimana membiayai, dan bagaimana melibatkan masyarakat agar berpartisipasi secara aktif atau pasif dalam penanganan tersebut. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, sampah yang dikelola berdasarkan undang-undang tersebut yang pertama adalah sampah rumah tangga, yaitu sampah yang dihasilkan dari kegiatan sehari-hari. Yang kedua adalah sampah sejenis sampah rumah tangga, yaitu sampah yang dihasilkan dari kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas sosial, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah sampah spesifik, yaitu sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 3, setiap pengelolaan sampah harus memenuhi 9 asas. Yang pertama, asas tanggung jawab. Yang kedua, asas berkelanjutan. Yang ketiga, asas manfaat. Yang keempat, asas keadilan. Yang kelima, asas kesadaran. Yang keenam, asas kebersamaan. Yang ketujuh, asas keselamatan. Yang kedelapan, asas keamanan. Yang kesembilan, asas nilai ekonomi. Selanjutnya ada sumber-sumber sampah. Yang pertama, sumber sampah yang berasal dari tempat penghasil sampah seperti pasar, rumah tangga, pertokoan, taman, atau tempat umum lainnya, dan kegiatan seperti industri yang menghasilkan sampah. Sumber sampah yang kedua yaitu berasal dari kegiatan sehari-hari manusia yang mengandung bahan berbahaya seperti sisa baterai, sisa oil atau minyak rem mobil, atau sisa biosida tanaman, dan sebagainya. Dalam perizinan, setiap orang yang melakukan kegiatan usaha mengenai pengelolaan sampah wajib mempunyai izin dari kepala daerah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dan dalam keputusan pemberian izin tersebut harus diumumkan kepada masyarakat. Permasalahan sampah yang terjadi di Indonesia diakibatkan oleh banyaknya penduduk dan keanekaragaman aktivitas di metropolitan Indonesia seperti DKI Jakarta. Munculnya permasalahan terhadap pelayanan prasarana di perkotaan seperti permasalahan sampah. Diperkirakan 60% sampah di kota-kota besar di Indonesia yang dapat terangkut ke TPA, dan selebihnya sampah yang tidak terdata secara sistematis, sehingga banyak masyarakat yang membuang sampah ke tempat pembuangan air.